Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Hari ini Pak Udi langsung ke materi saja. Untuk materi hari ini, lanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin Pak Udi masih ingat Pak Udi menerangkan tentang revolver terakhir, ya. Revolver, apa perbedaan antara extrude dengan revolver? Ya. Kalau extrude seperti ini, kemarin mau ngajari membuat toolbox, ya. Di layar kalian sudah muncul yang Pak Udi bukakan materi ya, muncul ya di layar kalian Iya, toolbox Pak. Udah. muncul ya. Jadi biar nanti kalian benar-benar paham apa sih Pak perbedaan antara extrude dengan toolbox. Pada saat saya buat toolbox kok rata-rata saya menggunakan extrude. Sedangkan pada saat saya membuat poros, saya menggunakan revolver. Ya, saya membuat poros, saya menggunakan revolver. Apa sih Pak perbedaan utamanya? Perbedaannya adalah pada saat kita menggunakan fasilitas extrude, extrude sendiri fungsinya untuk membentuk benda 3D secara memanjang. Memanjang dalam arti kata bisa naik turun, ya, bisa naik turun dari bawah ke atas kita extrude atau mungkin dari depan kita tarik ke belakang. Itu namanya proses extrude. Nah, cara extrude bagaimana Pak? Ya, di sini ada langkahnya. Ya, sudah Pak dijelaskan nanti sambil dilihat. Kunci extrude adalah kita klik extrude, kita klik pada area yang akan di extrude atau sketch yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan aja tebalnya berapa, itu kuncinya. Ya, jadi kalau ada gambar seperti ini, jelas kalau Pak Udi tanya, kita menggunakan apa nanti untuk modifinya atau untuk prosesnya? Kita menggunakan extrude Pak, benar. Selain extrude apa? Kita menggunakan treat Pak. Apa treat? Lubang. Lubang apa? Lubang ulir. Namanya hole. Treat, hole itu saling berkaitan. Kalau hole hanya membuat lubang, bisa membuat lubang, juga bisa membuat treat. Jadi kalau fasilitas hole itu ada dua. Satu hole yang hanya untuk melubangi saja, seperti ini saya pakai hole, bisa. Saya pakai circle, terus saya extrude juga bisa. Ya, nanti terserah kalian pada saat saya suka, ini saya extrude aja Pak, tinggal saya buat lingkaran tengah, kemudian saya extrude ke bawah aja, lebih gampang Pak. Tapi yang kecil ini, yang ulir ini saya gunakan treat. Ya, ini gambaran tentang perbedaan antara extrude dengan revolver. Nah, kunci untuk membuat suatu bentuk seperti ini adalah kita harus paham betul gambarnya seperti apa. Seperti ini. Kalau kalian tidak memahami gambar ini, nanti inventor itu kalian kaku. Dalam arti kaku adalah kalian pinter, menunya mudeng, tapi dalam menerjemahkan gambar nggak bisa membuat full gambar seperti ini. Ini gambarannya. Ya, jadi toolbox ini full kita hanya menggunakan fasilitas extrude, terus chamfer, sama treat aja. Hole, itu udah cukup. Ya, ada tambahan lagi yaitu fasilitasnya di sini adalah extrude cut, terus ada tambahan lagi adalah membuat lubang tetap extrude. Yang gak kalah penting adalah hole, ini membuat lubang bor, ya, membuat lubang bor dan ngasih ulir sekalian bisa pakai hole. Dan terakhir adalah ada fasilitas rectangle pattern. Kenapa kita harus menggunakan rectangle pattern untuk membuat toolbox? Karena ada ulirnya lebih dari satu. Ya, perhatikan ini ulirnya ada 3 ke kanan, 3 ke bawah. Kalian nggak mungkin membuat satu kemudian kamu hapus satu-satu, kelamaan. Iya, nek cuman 9 aja, nek jumlahnya ratusan, kita nggak bisa. Kita mainkan rectangle pattern seperti ini. Kita cukup mengatur sumbu X mana, sumbu Y mana. Kemudian kita cukup mengatur jaraknya berapa, jarak dari center ke center berapa, ini. Terus jumlahnya berapa, atas, ya. Jumlahnya 3 Pak, tulis 3. Jarak center ke center 30 Pak, tinggal tulis 30. Seperti itu. Ini fasilitas rectangle pattern. Kemudian revolver, ya. Apa Pak revolver?
Revolver fungsinya membentuk benda 3D secara memutar. Dalam arti kata memutar adalah objek yang kita revolver itu tidak boleh digambar full. Seperti ini gambar full nggak boleh. Tapi harus digambar hanya separuh saja. Separuhnya gimana Pak maksudnya? Misalnya di sini taruhlah total diameternya adalah 50 atau R-nya 25. Ini belum saya potong. Ini masih utuh. Nanti jadinya seperti ini. Gambarmu nanti juga enaknya seperti ini, utuh aja. Ini utuh aja berarti ini nanti 50. Tapi gambarmu nanti separuh saja. Ya. Di sini Pak Udin memang nggak membuat langkahnya untuk membuat gambarnya nggak tak buatkan. Tapi kemarin Pak Udin sudah ajari. Nah kuncinya untuk membuat gambar separuh gimana? Kita harus membuat center line dulu, yaitu garis center line. Ya, garis center line kalau aktif kita bisa membuat ukuran atas sama bawah, otomatis kita klik atas sama center line ini otomatis munculnya diameter. Tapi kalau ini hanya garis biasa, garis line biasa, mbak klik atas sama bawah, jadinya ya ukuran atas sama bawah berapa? 15 ya 15. Tapi kalau beda, kalau ini namanya center line, maka pada saat kamu klik ini sama tengah, otomatis yang dimensi yang muncul adalah diameter. Nanti ditanya diameternya berapa. Ini juga sama, ini juga sama. Ya, jadi kuncinya untuk membuat revolver adalah harus dibuat tengah, nggak boleh digambar full, malah salah. Ya, gambarnya harus setengahnya atau separuhnya. Ya, dipahami ya. Terus yang kunci yang kedua adalah untuk revolver. Revolver biasanya tidak lepas yang namanya semper, mesti ada sempernya nanti. Atau mungkin radius di sini. Atau ujungnya pasti ada threadnya, ulirnya, pasti itu. Ya, ada sempernya, tinggal sampelnya berapa, kalau ada R-nya berapa. Ya, itu kuncinya. Ya. Revolver sangat mudah sekali prinsipnya, langkahnya juga gampang untuk proses revolvernya. Yang agak susah adalah membuat gambar separuhnya saja. Tapi gambar separuhnya juga gampang. Ada banyak cara. Ada cara dengan cara di-sket ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, terus tutup di center line, boleh. Atau langsung menggunakan Pak, saya daripada bingung center line, saya gunakan ini aja Pak. Ke kanan saya tulis 25 kalau diameternya 50. Ke kanan saya tulis 5 Pak langsung karena saya tahu 100 dikurang 105 kurangi 100. Ke bawahnya saya selisihkan antara 50 dengan 20 Pak ya. Misalnya 30 bagi 2 15 misalnya, terserah prosesnya. Ya, tapi kalau saran Pak Widi enak menggunakan center line aja. Sehingga pada saat kamu sket ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, nggak usah pakai dimensi. Kamu cukup setelah itu klik dimension. Jadi ini kosongan aja, ke kanan sembarang, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan. Sebetulnya bentuk konturnya seperti ini. Kemudian mainkan dimension. Itu lebih mudah dalam pembuatan sketch. Cukup dipahami ya untuk proses pembuatan revolver sama extrude. Pokoknya agar extrude sama revolver kamu sudah paham, membuat bentuk apapun gampang. Ya, oke, Pak Udi lanjutkan lagi. Proses extrude nggak perlu Pak Udi perdalam, hanya nambahi thread aja. Ya, biasanya di sini kalau thread, perhatikan, atau membuat ulir, selalu akan dimunculkan pada saat kamu klik thread. Ya, nanti akan muncul tabel seperti ini. Ingat. Tabel ini adalah untuk menunjukkan ke kalian ulirnya nanti mau di full, kuning ini mau ulir semua, atau hanya ujung sampai batas tertentu saja. Nah kita harus atur ini. Ya, misalnya Pak ujungnya sampai sini itu 30 Pak, minta ulirnya. Ya jangan diklik full length. Full length-nya harus di off kan. Jadi di sini nanti ada dua spasibar, specification, ya, sama proses ini kita harus tahu. Ya, di sini menanyakan apakah nanti ulirnya full atau hanya berjarak, ini kita aktifkan ini. Kemudian ditanya lagi spesifikasinya, pada saat kamu klik spesifikasinya akan ditanya jenis ulirnya apa, ya, menggunakan isometric profile aja. Kemudian M berapa, nanti pilih di situ. Kalau diameternya sudah kita buat di sketch awal, otomatis akan muncul misalnya 8 ya muncul 8, tinggal kita tentukan kisarnya. Seperti itu prosesnya. Oke, ini masih cukup mudah, nggak perlu. Nah, yang terpenting lagi adalah yang terakhir, setiap kita gambar, jangan lupa kita buat atau kita rubah materialnya. Karena
biar nanti gambar atau 3D kita tampak sempurna, artinya sempurna dalam tanda kutip seperti real bentuk aslinya, kita harus merubah materialnya. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah pada saat kita menggambar, pasti kita akan mengasih nama gambar tersebut. Misalnya namanya poros atau namanya toolpost. Nah, di browser bar ya, toolpost atau nama poros atau toolpost tadi, kita klik kanan aja. Kita klik kanan, kemudian akan muncul e-properties ya. Setelah kita munculkan e-properties, maka akan kita pilih physical. Di sini nanti akan ada pilihan physical. Nanti kita pilih physical. Kemudian materialnya kita pilih. Di sini banyak nanti materialnya. Ada stainless steel, ada steel alloy, ada rubber, ya mungkin karet atau PVC, ya kita tentukan sesuai dengan material. Ya, oke, itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah kita coba untuk membuat ini handle-nya. Ya, kalau kemarin Pak Udi berkutat tentang poros, ya kita mencoba untuk membuat handle. Handle dalam proses di sini adalah jadi handle ini fungsinya adalah untuk menentukan atau membuat suatu bentuk di mana bentuk ini terdiri dari beberapa lingkaran. Membuat seperti ini ternyata agak susah. Susahnya apa? Kita harus membuat beberapa plane. Plane itu apa, Pak? Plane itu adalah tingkatan atau tempat perencanaan kita, karena setiap plane itu ada jaraknya. Ya, seperti ini. Ya, jarak antara plane 1 dengan plane 2, ya. Jarak antara plane 1 dengan plane 2 dari titik awal itu masing-masing ada jaraknya. Ya, seperti ini jaraknya 30. Ini jaraknya 30. Terus 1 ke 2 jaraknya 20. Ada jaraknya di sini. Jaraknya 20. Terus untuk diameternya beda-beda. Untuk diameternya beda-beda. Nah, untuk membuat bentuk ini, ya kita coba untuk melihat, karena ini gambarnya terlalu kecil, kita langsung lihatnya di sini aja. Ya, langkahnya untuk membuat ini bagaimana, Pak? Untuk membuat handle ini bagaimana, Pak? Langkah pertama adalah klik plane XY, artinya kita masuk ke new standar milimeter IPT, kemudian kita masukkan klik plane XY. Kita coba untuk praktekkan, ya. Kita coba untuk praktekkan. Pak Budi buka untuk inventornya, ya. Pak Budi buka untuk inventornya, ya. Pak Budi tutup dulu. Kita buat inventornya baru lagi. Ini yang poros kemarin. Ini juga sudah. Pak Budi terangkan yang ini, ya. Kita ke metrik, ya. Sebelum ke metrik, alangkah bagusnya kita klik projectnya, masih di kelas M6, kita arahkan ke M3, ya, tugas inventor 12 TP3, kita apply, kita done. Kemudian baru kita new, ya, kita pilih metrik, pilih standar milimeter IPT, kita create, ya, kita create aja, ya. Setelah ini kita lihat lagi gambarnya, ya, kita lihat lagi gambarnya. Perhatikan gambarnya. Langkah pertama adalah Pak Udi akan membuat, setelah Pak Udi klik ini, standar milimeter IPT, kemudian sketnya saya arahkan ke klik plane XY plane. Ingat-ingat, harus Pak Udi masukkan di klik plane yang milih yang XY plane. Kemudian new sketch, klik circle. Jadi setelah Pak Udi buat plane-nya, kita arahkan ke XY plane, kemudian klik new sketch, kemudian Pak Udi klik circle, diameternya 30. Ya, kita langsung praktekkan. Klik plane XY plane, diameternya 30. Perhatikan Pak Udi, ini sederhana tapi lumayan cukup susah untuk membuat handle-nya, maka diperhatikan, biasanya praktek langsung bisa kita prakteknya. Start 2D sketch. Tadi apa yang harus dipilih? XY plane. Ingat-ingat ya, yang Pak Udi pilih adalah XY plane. Ini XY plane-nya. Saya klik.
Ya. Kemudian saya klik circle. Masih ingat diameternya berapa yang diminta? Tambahkan di sini. Diameternya 30 ya. 30. Ya, ketik aja 30, enter aja. Ya. Langkah pertama saya sudah berhasil. Pak Udi kembali lagi ke proses gambarnya, biar nanti kelihatan. Ya, kita ke proses gambarnya. Ini sudah jadi. Ya, setelah jadi satu ini, ya, apa yang kita lakukan? Kemudian kita membuat plane. Bagaimana Pak cara membuat plane? Ya, langkah yang membuat plane adalah yang pertama, klik XY plane. Ya, klik XY plane. Kemudian pilih offset. Ya, klik plane, kemudian pilih offset, kemudian ditentukan jaraknya, ya, from offset ditentukan jaraknya, offset from plane-nya, masukkan jarak plane ke 1, ya, plane dari titik 1 ini ke dasarnya adalah sejauh 30, ya, kita praktekkan menggunakan plane offset from plane dengan jarak dengan XY plane-nya adalah 30 mili, ya. Kita tentukan prosesnya, perhatikan Pak Udi, ya. Prosesnya kita klikkan XY plane-nya, langkah-langkahnya, klik XY plane, ya, pilih plane. Ya, kita masuk ke sini lagi. Perhatikan untuk inventornya. Kita klik plane, ya, kita sudah masuk ke sini, ya. Pada saat kita sudah ke posisi ini, ya, tadi prosesnya adalah klik XY plane, ya, klik XY plane, posisinya XY plane, plane-nya ini. Kemudian kita pilih offset from plane, ya, posisinya kita masukkan offset from plane, ya. Offset from plane itu didapat dari proses klik plane, pilih offset from plane, ya. Kita klik plane, pilih offset from plane. Posisinya di sini. Ya. Posisinya kita ke plane, ya. Di sini posisinya sesuai dengan posisi kita, ya. Boleh definisikan seperti ini, ya. Kita arahkan ke sini, ya. Setelah itu kita posisikan, ya, XY plane kita posisikan seperti ini. Offset from plane, mana Pak offset from plane? Kita cari offset from plane-nya, yaitu di sini. Kita plane, kita pilih offset from plane, kita masukkan 30 sesuai jaraknya. Ya. Kita masukkan 30 sesuai jaraknya. Ya. Setelah itu, ya, setelah itu kita buat, ya, setelah itu kita buat lingkarannya lagi, ya. Setelah satu sudah, klik plane kembali, pilih offsetnya from plane, masukkan jarak plane kedua sejauh 20, ya. Kita offsetkan lagi plane-nya dengan jarak 20. Jadi ada dua, yang satu 30, yang satu adalah 20. Kita klik plane lagi, offset from plane, masukkan 20. Seperti ini. 1, 2, 3. Kalau pengen posisinya berubah, kita bisa mengatur seperti ini bisa. Ini bisa kita atur. Nah, biar kelihatan nanti naik turunnya kelihatan seperti ini. Ini bawah, ini tengah, ya. Ini atas. Sesuai dengan konsep gambarnya Pak Udi. Perhatikan. Ini cukup sulit, harus kalian pahami, makanya ini Pak Udi rekam, jadi bisa kalian lihat lagi. Jadi Pak Udi konsepnya adalah ini, satu XY plane, ya, nanti diameternya yang bawah adalah 30, sedangkan diameter yang kedua adalah 23, diameter yang terakhir adalah 15. Ya, saya ulangi, plane satunya nanti diameternya 23, yang ini adalah 15. Yaitu jaraknya sudah Pak Udi atur 30, 20, 15 sesuai dengan jaraknya. Ya. Kemudian Pak Udi kasih diameter 23 sama 15 untuk plane 1 dan plane 2. Perhatikan. Pak Udi kembalikan ke inventor lagi.
Pak Udi buka inventor. Ya. Kemudian Pak Udi sketkan di sini. Klik sket. Pak Udi buat lingkarannya 23 ya tadi ya. Oke, diameternya mintanya 23 untuk sket yang kedua. Pak Udi buat, tinggal taruh di tengah sini. Saya ketik 23. Saya enter aja. Ya. Saya sket. Saya finish sket lagi. Nah, udah jadi ya. Ini 30, ini 23. Yang terakhir berapa Pak? Yang terakhir 15 diameternya. Yang terakhir 15, berarti Pak Udi tinggal arahkan ke sini. Klik aja sini. Kemudian Pak Udi klik create sketch lagi. Kemudian Pak Udi klik circle. Saya tempelkan di tengah, otomatis dia akan mencari titik, harus berwarna hijau. Jangan yang kuning ini, harus hijau. Kemudian saya klik, saya masukkan 15. Saya enter. Kemudian saya finish sketch lagi. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, lihat, Pak Udi bukakan yang soalnya lagi. Langkah terakhir adalah setelah berjajar seperti ini, ya, 1, 2, 3 dengan diameter yang sudah Pak Udi buat, saatnya kita membuat loaf, yaitu membuat membuat melingkar, tapi tengah, bawah sama atas itu ukurannya berbeda. Kita menggunakan loaf, jadi kita hari ini belajar loaf. Fungsi loaf adalah membuat kontur di mana antara diameter bawah, diameter tengah, dan diameter atas itu berbeda. Kalau biasanya kan extrude atau biasanya revolver, tapi ini berbeda. Kita menggunakan loaf. Langkahnya bagaimana Pak? Klik loaf, klik kurvanya, itu kurva yang Pak Udi sudah buat 1, 2, 3, yaitu klik sketch 1, sketch 2, dan sketch 3. Kemudian klik OK, ya. Terus kemudian kita tinggal menentukan ukurannya berapa, ya. Kita masuk ke loaf. Ya, Pak Udi buka lagi inventornya, biar nanti kelihatan sampai ke proses ini. Kalau biasanya Pak Udi ajari extrude, revolver, hari ini Pak Udi ajari loaf. Ya, membuat kontur yang bentuknya antara ujung dengan ujungnya itu berbeda. Perhatikan caranya. Klik loaf. Ini kita tutup dulu. Sketch 1 saya klik, sketch 2 saya klik. Sketch 3 saya klik. Kalau benar hasilnya seperti ini. Kemudian saya OK. Ya. Jadi. Nah, untuk menyembunyikan ini bisa Pak Udi sembunyikan biar nggak kelihatan. Ya, saya klik kanan. Ya, saya pilih di sini ada fasilitas namanya visibility. Saya hilangkan aja. Ya. Klik kanan, visibility. Hanya untuk menyembunyikan aja. Ya. Kemudian materialnya saya buat steel alloy biar nanti kelihatan jelas. Perhatikan cara membuat material. Klik kanan properties. Kemudian Pak Udi pilih physical. Materialnya Pak Udi pilih steel alloy aja seperti biasa. Saya apply, saya close. Hasilnya seperti ini. Perhatikan dari bawah saya putar. Kelihatan? Atas, kelihatan? Nah, inilah yang Pak Udi sebut sebagai proses pembuatan loaf tadi, ya, di mana diameternya saya buat bawah, tengah lebih kecil, atas kecil. Kemudian saya loaf, ya, sesuai dengan ukuran. Dia langsung terbentuk konturnya, secara otomatis akan terbentuk seperti ini. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai proses pembuatan yang kita sebut nanti adalah handle-nya. Jadi kalau di istilah inventor atau di istilah teknik pemesinan, handle-nya nanti ini kita lubangi. Ya, nanti kita lubangi. Nanti kita masuk ke proses minggu depan. Ya, jadi nanti Pak Udi akan ajari bagaimana cara membuat lubang ini. Ya, sebelum Pak Udi lanjutkan untuk proses loaf di sini, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, cukup jelas yang Pak Udi sampaikan ya. Jadi kuncinya adalah Ya, Pak. Untuk pembuatan ini kita harus mengatur diameter kecil berapa, diameter tengah berapa, diameter bawah berapa,
masing-masing ada jaraknya. Ternyata kita menggunakan fasilitas plain semua. Ya, kita menggunakan fasilitas plain semua. Sehingga setelah kita buat plainnya, kita klik love, langsung bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ada tambahan sedikit. Kita coba untuk membuat hole, ya. Kita tambahi sedikit lagi, ya, untuk proses ini biar nanti bisa berlubang sekalian. Bawahnya ternyata minta untuk dilubangi untuk pembuatan ulirnya, ya. Dilubangi dengan ukuran berapa sih Pak? Yang hole-nya? Hole-nya di sini Pak Udi minta untuk lubangnya ukurannya adalah ulirnya M16. Sedangkan kedalaman lubangnya adalah 30, panjang ulirnya 25. Saya ulangi, saya hanya menggunakan hole. Caranya nanti adalah klik hole, kemudian Pak Udi tempelkan di tengah sini. Kemudian nanti Pak Udi langsung gunakan M16, kedalaman lubang 30, tapi ulirnya cuma 25. Caranya bagaimana Pak? Perhatikan, saya menggunakan fasilitas hole. Ini sangat penting sekali. Ya, tambahan sedikit untuk proses hole. Pak Udi buka inventornya, Pak Udi putar sedikit. Ya, saya keluarkan, saya klik di sini, saya sket. Ya, seperti ini. Ya. Nah, untuk membuat hole, ya, kita harus perlu titik. Kita gunakan poin dulu. Hole tidak akan muncul kalau kita tidak titik dengan poin. Ya, di sket ini ada fasilitas poin. Saya klik poin, saya tempelkan di sini. Sudah, diklik aja seperti ini. Kemudian Pak Udi finish sket. Kemudian Pak Udi klik hole. Perhatikan Pak Udi klik hole. Otomatis dia akan nempel di sini. Hole itu akan mencari di sini. Nah, tinggal Pak Widi tentukan diameternya berapa. Pak Widi di gambar tadi diameternya berapa? Masih ingat? 6? 16 ya? 16. Ya, 16. Terus ada dua versi tadi. Versi yang pertama adalah mintanya untuk proses ulirnya. Kita pilih yang nomor 3 ini. Perhatikan, ada ini hanya untuk hole. Kita pilih yang ini. Biar nanti proses saya geser sini biar kelihatan. Ya. Karena Pak Udi mintanya nanti di sini adalah isometric profile, saya pilih isometric profile-nya, diameternya 16, sudah Pak Udi tentukan. Ada dua versi yang Pak Udi minta, yaitu yang pertama, ulirnya itu sedalam, ya, ulirnya sedalam 25 saja. Ya, 25. Sedangkan diameternya atau keseluruhan lubangnya adalah 30. Jadi 25 ini 25, ini adalah 30. Ya, ini Pak Udi ganti dengan 30. Ini Pak Udi ganti dengan 25. Kenapa? Sesuai dengan konsep tadi, ulirnya hanya 25, sedalam 30. Saya ulangi, ulirnya hanya 25, sedangkan lubangnya sampai 30 saja. Sesuai yang Pak Udi minta. Setelah itu kita cek ini, udah 16, sudah benar Pak 16. Nah, kisarnya berapa? Terserah. Kalau Pak Udi sukanya besar aja, kisarnya pakai 2 saja biar ulir gampang. Ya. Ini saya kembalikan lagi ke proses tadi, ya Pak Udi mintanya 30, sedang ini adalah 25. Enggak usah dikasih pilih, tidak masalah. Kalau sudah yakin sudah benar, tinggal klik OK. Ingat ya, jangan menggunakan full deep. Kalau menggunakan full deep nanti bolong semua. Kita hilangkan full deep-nya, kita atur distance-nya. Kemudian saya OK. Ya, kalau benar hasilnya seperti ini. Berarti kan Pak Budi? Iya, seperti ini. Ya, bolong. Ya. Ini yang Pak Budi sebut sebagai proses yang Pak Budi atur menggunakan namanya love tadi. Ya, ini bolong. Kalau dibuat ini bolong. Seperti ini. Kelihatan ulirnya, ini tembus. Ya, kita kembalikan ke posisi seperti ini. Ya. Terus posisi yang kedua, ya. Kadangkala kita pengen melihat, ya, posisinya seperti ini. Pak, saya pengen melihat dalamnya. Ya,
saya harus arahkan ke sini, XY plane. Kemudian Pak Udi tekan F7. Ingat? Nah, inilah yang Pak Udi maksud, setiap proses yang saya buat, ini seperti saya potong separuh. Kemudian saya bisa memperlihatkan dalamnya. Oh, ini saya ulir. Ini tingginya adalah tirnya. Saya ulangi lagi, saya kembalikan. Ya. Bagaimana cara menampilkan tengahnya saja atau saya potong separuh, saya arahkan di sini. Jangan YZ plane, jangan XY plane, tapi arahkan XZ plane, yaitu di tampilan depan. Klik dulu. Kemudian tangan kiri tekan F7 pada keyboard. Tekan aja. Ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Posisinya XY plane, kemudian tekan F7 pada keyboard, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tengahnya kelihatan. Bisa dipahami ya? Gimana? Inventor? Jangan ngomong mumet ya. Tapi ini proses. Kalau kalian semangat untuk bisa, saya yakin bisa seperti Pak Udi, membuat 3D itu kelihatannya susah. Nanti kalau sudah ke lab, Pak Udi bimbing, nganut aja Pak Udi, apa yang Pak Udi sampaikan hari ini adalah pembelajaran tentang love, di mana proses pembuatan, kalau kita bubut dengan kita gambar itu, enak kita gambar cepat, kita gambar, baru setelah itu kita proses bubut. Ya, oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. Salah satunya adalah hari ini Pak Udi ngajari tentang love, di mana proses love tadi atau membuat handle. Minggu depan Pak Udi lanjutkan handle tersebut, di mana handle tersebut setelah saya lubangi bawahnya, saya kasih ulir, nanti saya lubangi tengahnya, agak tengah tapi atas untuk menempelkan poros tadi, biar kita bisa memutar toolpostnya. Jadi nanti Pak Udi akan rangkai toolpostnya, porosnya, sama handle tadi kita rangkai jadi satu. Oke, sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan tentang proses hari ini, pembelajaran tentang love hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dari Pak Udi saya ucapkan sekian. Untuk tugas, silakan yang belum mengumpulkan tugas, tanya Pak Udi boleh, tanya Ivan, tanya yang lainnya yang sudah mengumpulkan. Banyak kok, tadi 9, mungkin salah satunya dari kalian juga sudah mengumpulkan semua. Tolong untuk yang belum gabung, belum mengerjakan tugas, tolong sambil dibantu aja caranya. Gampang kan? Tinggal tulis di langkah kerja, foto, setelah difoto silakan nanti fotonya bisa dijadikan satu menggunakan PDF, boleh, diupload satu-satu juga boleh. Oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, absen Pak Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen? Saya Pak Muhammad David Kaidir, ya. Sudah? Ya. Bisa live? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ferry Angga, Mujian, silakan bisa live.
Salah. Oh, Ya, ditinggal dulu ya. Pak Udi cek. Kemarin apa namanya? Trouble-nya cuman keyboard aja. Kemarin tuh bisa hidup Pak, tapi keyboardnya ada yang nggak bisa ditekan. Terus besoknya lagi saya hidupkan itu nggak bisa. Powernya mati. Oke. Nanti tak bongkar, tak cek ya. Nanti tak infokan ya. Iya Pak. Karena Pak Udi harus nyambi, tapi tetap tak bantu. Iya Pak. Ya. Nah. Sekarang Pak. Ya. Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
Matematika bahasa Inggris
Penjas.